Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana anak-anak? Puasanya lancar ya? Alhamdulillah, semoga puasa kita semua lancar sampai hari kemenangan nanti tanpa halangan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan yang suci ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi Pondok Ramadan. Nah, materi Pondok Ramadan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan puasa. Berikut Bu Yuli sampaikan rincian materi ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu sunnah puasa. Yang kedua yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu orang yang boleh tidak mengerjakan puasa. Dan yang keempat yaitu hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Langsung saja Bu Yuli jelaskan. Yang pertama yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama yaitu mengakhirkan makan sahur. Para ulama bersepakat bahwa makan sahur hukumnya sunnah, tidak diwajibkan tetapi dianjurkan bagi orang yang akan berpuasa. Tujuannya antara lain untuk menambah kekuatan pada saat berpuasa. Oleh karena itu, disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur sampai beberapa menit menjelang imsyak. Itu adalah sunnah puasa yang pertama, mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah puasa yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Apabila matahari mulai terbenam dan azan maghrib telah dikumandangkan, maka kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Tidak boleh menunda-nunda untuk berbuka. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Bagi orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk berbuka dengan makanan beberapa butir kurma atau makanan yang manis. Jika tidak ada makanan yang manis atau kurma, maka hendaknya dia berbuka dengan air putih walaupun hanya seteguk. Kemudian sunnah yang keempat yaitu memberi makan orang lain untuk berbuka puasa. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan ada banyak sekali orang-orang yang memberi makan kepada orang lain atau kepada sesama orang yang berpuasa. Misalnya memberikan takjil di masjid-masjid atau di jalan-jalan. Sunnah puasa yang kelima yaitu memperbanyak ibadah. Pada saat melaksanakan ibadah puasa, orang yang beribadah dan berbuat amal kebajikan akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Alangkah ruginya apabila ada umat Islam yang sedang berpuasa menghabiskan waktu siang harinya hanya untuk tidur dan bermain, serta malamnya digunakan untuk makan dan menonton televisi. Orang seperti ini akan sulit mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya rahmat hanya dapat diraih dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak zikir, bersyukur, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, sunnahnya adalah memperbanyak ibadah, maupun ibadah sunnah atau ibadah wajib. Kemudian sunnah puasa yang keenam yaitu memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan penyucian diri atau syahru ta'ziyatun nafs. Oleh karena itu, bersihkanlah dosa dan harta yang kamu miliki dengan memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Sunnah puasa yang ketujuh yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, apabila kalian banyak membaca Al-Quran, maka pahalanya akan berlipat ganda. Kemudian sunnah puasa yang selanjutnya yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Doa ketika puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah doa berbuka puasa.
Nah itu tadi sunnah-sunnah puasa, yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berbuka dengan kurma atau yang manis-manis, memberi makan orang lain untuk berbuka, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak tadarus Al-Quran, dan berdoa ketika berbuka puasa. Nah selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Yang kedua yaitu muntah disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas bagi seorang perempuan. Yang keempat yaitu gila. Yang kelima yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, ketika seorang perempuan sedang haid sebelum waktu buka tiba atau sebelum azan berkumandang, maka puasanya harus dibatalkan. Kemudian kalau ada orang tiba-tiba gila, maka puasanya batal. Nah, itu tadi 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yaitu orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orangnya sudah sakit parah, tidak ada harapan sembuh, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi syaratnya harus membayar fidyah, yaitu membayar 600 gram beras. Itu adalah untuk orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kemudian yang kedua yaitu musafir atau orang dalam perjalanan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jarak tempuhnya harus 80,6 km kurang lebih, dan perjalanan yang ditempuh bukan untuk maksiat. Nah, orang musafir boleh meninggalkan puasa tetapi harus mengqadha atau mengganti puasanya di lain hari. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga yaitu ibu hamil dan menyusui. Nah, ketika ada seorang ibu yang hamil atau menyusui boleh meninggalkan puasa, tapi harus mengqadha atau mengganti puasanya di lain hari. Sama seperti musyafir, harus mengganti atau mengqadha puasanya. Kemudian yang keempat yaitu orang yang lanjut usia, usianya sudah tua, sudah tidak bisa atau tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa dengan syarat harus membayar fidyah atau membayar 600 gram beras. Yang kelima yaitu perempuan haid dan nifas. Nah, khusus bagi seorang perempuan yang haid atau nifas boleh meninggalkan puasa, tapi harus mengganti puasa di lain hari atau mengqadha. Nah, itu adalah 5 orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama yaitu melakukan perbuatan tercela. Melakukan perbuatan tercela seperti menggunjing atau bergunjing, menghina orang lain, berkelahi, berdusta, mengumpat, berkata kotor, menfitnah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu melakukan atau melihat perbuatan maksiat seperti menonton video atau gambar-gambar porno, berjudi, dan sejenisnya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang harus kita hindari ketika kita berpuasa. Nah, itu tadi materi Pondok Ramadan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Puasa kita selalu diberi kelancaran sampai hari kemenangan nanti, dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.